Kerumunan manusia di dalam alun-alun menyebar seperti air yang mengalir. Segera, sekelompok sosok yang mengenakan jubah klan Yao perlahan berjalan mendekat. Tatapan mereka mengandung keterkejutan dan rasa jijik saat mereka menyapu tubuh Yao Lao. Ada seorang lelaki tua yang tampak agak teduh dengan bibir seperti pisau dalam posisi pemimpin. Orang ini adalah orang yang bertugas memberikan hukuman dalam klan Yao. Xiao Yan telah bertemu dengannya di luar alam api iblis saat itu. Dia juga seorang tetua dari klan Yao, yang sangat dibenci oleh Yao Lao, Yao Wangwei. Yao Chen. Ci, bukankah dia orang tak berguna yang diusir dari klan Yao kita? Dia sudah menjadi sekumpulan tulang tua, namun dia tidak tahu bagaimana diam-diam menunggu ajalnya. Dia pasti datang ke klan Yao kita untuk dipermalukan. Itu benar. Haha, tetua, mengingat statusmu, apa yang perlu dibicarakan dengan orang terlantar ini? Sosok manusia yang berkerumun di sekitar Yao Wangwei mengerti bahwa dia sangat tidak menyukai duo di depannya setelah mendengar kata-katanya yang merendahkan. Banyak suara-suara menyanjung dan menjilat muncul satu demi satu. Posisi Yao Wangwei dalam klan Yao sangat tinggi. Jika seseorang mendapatkan pengakuannya, posisinya dalam klan akan melambung tinggi. Oleh karena itu, Yao Wangwei ini tidak pernah kekurangan orang-orang seperti itu di sampingnya. Yao Wangwei menikmati saat banyak orang memujinya. Oleh karena itu, kemanapun dia pergi dalam klan, ada sekelompok besar orang yang mengikuti di belakangnya, menyanjungnya. Meskipun orang-orang ini mungkin tidak mengenali orang-orang yang kadang-kadang mereka ejek, mereka sangat pandai mengenali ekspresi Yao Wangwei. Selama dia menunjukkan ekspresi tidak ramah, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan dalam mengkritik pihak lain. Lagi pula, apakah ada orang yang benar-benar berani menyentuh mereka di dalam klan Yao? Meskipun kata-kata orang-orang ini tidak kenal ampun, mata yang biasa mereka lihat pada dua orang di depan mereka juga menjadi lebih kasar. Seolah-olah bertindak seperti ini akan membuat mereka dikenali oleh Yao Wangwei. Mereka yang bukan dari klan Yao yang hadir di alun-alun dengan tenang menggelengkan kepala. Klan-klan kuno ini telah menyegel diri mereka sendiri dan biasanya memandang segala sesuatu yang terjadi di dataran tengah dengan rasa jijik. Namun, orang-orang dari dataran tengah jelas menyadari reputasi dan status yang saat ini dimiliki Yao Chen di dataran tengah. Ketua Aliansi Istana Langit. Aliansi Istana Langit adalah faksi kuat yang bahkan bisa memaksa faksi kuat seperti Aula Jiwa untuk mundur dari posisinya sebagai penguasa. Itu juga merupakan faksi yang tidak diragukan lagi adalah penguasa Central Plain saat ini. Meskipun klan Yao sangat kuat, mereka yang mengetahui situasi ini memahami bahwa bahkan klan Yao pun tidak memiliki kualifikasi untuk meremehkan Aliansi Istana Langit. Selain itu, tidak ada yang akan melupakan aspek paling luar biasa dari Yao Chen, yang sudah sangat tua, bukanlah pencapaiannya, juga bukan Aliansi Istana Langit saat ini. Sebaliknya, itu adalah muridnya. Muridnya telah menjadi juara Pil Gathering Pil Tower beberapa tahun yang lalu, membuat dirinya terkenal di Central Plains pada saat itu. Setelah membangun nama untuk dirinya sendiri, dia terus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bergabung dengan Pil Tower, Sekte Bunga, dan Lembah Api Membakar untuk membentuk Aliansi Istana Langit saat ini dengan barisan yang kuat. Kekuatannya sebanding dengan penguasa Central Plains, Aula Jiwa. Selama bertahun-tahun pertempuran berikutnya, aliansi tersebut menjadi semakin kuat dan bahkan menjadi eksistensi yang kuat di dataran tengah. Dalam pertempuran Gunung Jatuh setengah tahun yang lalu, dia bahkan bertarung melawan kepala Aula Jiwa sendirian dan menang. Sejak itu, posisi penguasa di dataran tengah telah bergeser. Mendengarkan berbagai prestasi saja sudah cukup membuat darah seseorang mendidih. Jika seseorang yang lahir di dunia ini mampu mencapai hal ini, dia dapat dianggap sebagai manusia di antara manusia. Nama murid itu adalah Xiao Yan. Para pemimpin atau tetua agung dari berbagai faksi di dataran tengah di alun-alun saling bertukar pandang. Setelah itu, mereka mundur agak jauh dengan ekspresi rumit di mata mereka. Mereka tidak membuka mulut untuk membantu Yao Wangwei hanya karena ini adalah rumah klan Yao. Orang tua Yao Wangwei ini benar-benar meminta untuk menderita. Beberapa orang yang memperhatikan lengkungan dingin di wajah Xiao Yan setelah gurunya diejek dengan kasar, tanpa sadar berpikir dan menyombongkan diri. Guru, serahkan semuanya padaku. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mencantumkan nama orang tuamu di tablet klan ketika waktunya tiba. Senyuman di wajah Xiao Yan sedikit pekat saat dia menoleh dan tertawa pelan. Yao Lao tidak menjawab.
Namun, janggutnya yang sedikit bergetar menunjukkan gelombang di dalam hatinya. Kata-kata yang sombong. Yao Wangwi, yang masih memiliki senyuman di wajahnya karena suara-suara menyanjung di sekitarnya, membentuk ekspresi dingin di matanya. Dia dengan dingin tertawa, orang yang ditinggalkan tidak memiliki hak untuk meninggalkan namanya di tablet klan. Yao Chen, kamu harus berhenti bermimpi. Penatua benar. Mengizinkan Anda berpartisipasi dalam upacara pengobatan sudah merupakan kebaikan terbesar klan kami. Yao Chen, kamu harus mengetahui batasanmu dan tidak meminta lebih. Apakah menurutmu tablet klan adalah sesuatu yang dapat ditinggalkan namanya oleh orang terlantar sepertimu? Penatua Wangwi, kenapa kamu tidak pergi ke Dewan Penatua dan meminta mereka untuk mengusir keduanya dan mencegah mereka mengotori matamu? Orang-orang di sampingnya dengan gembira memuji ketika mereka melihat Yao Wangwi akan meledak marah. Apakah kalian semua sudah cukup bicara? Xiao Yan terus tersenyum sambil melihat anggota klan Yao, yang mulutnya dipenuhi kata-kata jahat. Dia dengan lembut meminta jawaban. Kamu harusnya sedikit lebih bijaksana terhadap situasi ini, seorang pria kurus yang berdiri di dekat Yao Wangwi melirik ke arah Xiao Yan. Namun, sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan kekuatan kuat turun dari atas kepalanya. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba terjatuh. Kepalanya dengan kejam dibenturkan ke tanah. Tanah terbelah saat darah segar keluar dari dirinya. Perubahan mendadak yang tidak terduga ini menyebabkan semua orang merasa terkejut. Pada saat mereka pulih, mereka hanya bisa melihat satu kaki menginjak kepala orang itu. Mereka mengalihkan pandangan mereka dan wajah tersenyum seorang pemuda muncul di pandangan mereka. Kecepatan yang sangat cepat. Hati banyak orang di alun-alun sedikit bergetar. Mereka bahkan tidak berhasil melihat serangan Xiao Yan. Orang itu bahkan belum mengatakan semua yang ingin dia katakan sebelum kepalanya terkubur di lantai. Xiao Yan, kamu sangat berani. Ini klan Yaoku. Yao Wangwi juga terkejut dengan perubahan ini. Ekspresinya dengan cepat menjadi gelap dan serius saat dia berteriak dengan suara yang tajam. Bam! Tangisannya belum juga berhenti ketika orang lain, yang tadi berbicara dengan kejam, berguling-guling di udara. Setelah itu, seteguk darah segar dimuntahkan dengan beberapa gigi yang hancur. Baru setelah dia mendarat di tanah barulah semua orang melihat bekas tangan berwarna merah darah yang menusuk hati di wajahnya. Kerumunan di sekitar Yao Wangwi akhirnya mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka saat melihat nasib menyedihkan keduanya. Mereka bergegas untuk mendekat ke Yao Wangwi, tapi sebelum mereka bisa bergerak, banyak bayangan tiba-tiba muncul di depan mereka. Aliran suara tamparan yang terus-menerus bergema pada saat yang bersamaan. Segera setelah itu, tubuh semua orang di kelompok itu kecuali Yao Wangwi terbang kembali. Darah segar dan gigi yang menutupi tanah menyebabkan seseorang menelan ludahnya. Dalam sekejap mata, tanah berlumuran darah segar. Orang-orang yang tanpa rasa takut telah mempermalukan Yao Lao sebelumnya, semuanya memeluk wajah mereka dan berguling-guling seperti anjing mati. Pekikan benda tajam terdengar. Xiao Yan. Wajah Yao Wangwi berubah muram. Matanya juga menjadi sangat merah. Tindakan Xiao Yan tidak hanya memberikan pelajaran kepada anak-anak muda ini, tapi juga memberinya tamparan di depan banyak orang. Ini adalah pertama kalinya dia mengalami penghinaan seperti itu selama bertahun-tahun. Bagus, bagus, bajingan kecil yang sombong. Apakah menurut Anda memenuhi syarat untuk menantang klan Yao saya hanya karena ada yang disebut aliansi Istana Langit di belakang Anda? Kamu bahkan belum muncul ketika orang tua ini mendominasi benua. Raungan rendah Yao Wangwi yang geram bergema di alun-alun. Sihir. Penjaga klan Yao, tangkap orang sombong ini. Yao Wangwi tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan dan berteriak dengan keras. Dipahami. Beberapa sosok manusia segera muncul setelah teriakan Yao Wangwi terdengar. Lusinan sosok berbaju besi hitam dan memegang tombak panjang mengelilingi Xiao Yan. Teriakan pelan terdengar dan mereka menyerang bersama. Sharp Douki bersiul menuju titik fatal di sekitar tubuh Xiao Yan. Boom! Bayangan tombak melintas, tapi sebelum mereka bisa mendekati Xiao Yan, gelombang api yang sangat menakutkan keluar dari tubuh Xiao Yan. Kemanapun gelombang itu menyebar, gelombang itu berpindah ke bawah tombak panjang yang diselimuti oleh Douki yang kuat. Selusin angka lebih itu terbang kembali setelah mengalami pukulan serius. Baju besi hitam di tubuh mereka berubah menjadi abu, memperlihatkan banyak wajah terkejut.
Aura yang sangat kuat. Apakah orang ini benar-benar mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Hun Misheng? Mata Yao Wangwei tiba-tiba menyusut setelah dia mendeteksi gelombang api yang menakutkan ini. Dia segera merasa tidak percaya. Ketika dia bertemu Xiao Yan saat itu, Xiao Yan hanyalah Dou Sheng bintang 2. Bagaimana mungkin Xiao Yan bisa berkembang begitu cepat dalam beberapa tahun? Orang tua ini akan melihat hak apa yang kamu miliki untuk bertindak kejam di klan Yaoku. Meskipun Yao Wangwei merasa terkejut di dalam hatinya, dia juga dianggap sebagai salah satu ahli terbaik dalam klan Yao. Dia sangat marah karena tindakan arogan Xiao Yan. Dia melangkah maju. Aura kuat Dou Sheng bintang 4 meletus tanpa hambatan. Orang-orang di sekitarnya terpaksa mundur beberapa puluh meter. Bahkan para ketua dan tetua agung dari beberapa faksi menunjukkan ekspresi muram. Meskipun Yao Wangwei ini memiliki sedikit kemurahan hati, tidak perlu membantah kekuatannya. Xiao Yan melirik ke arah Yao Wangwei, yang telah mengeluarkan kekuatannya hingga batasnya. Bukan saja dia tidak terlihat serius, dia juga perlahan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat kakinya dan perlahan berjalan menuju Yao Wangwei. Saat dia melangkah maju, aura yang 10 kali lebih menakutkan dari aura Yao Wangwei meletus ke segala arah. Hal ini menyebabkan ekspresi banyak orang segera berubah. Dulu, sudah kubilang padamu bahwa hidupmu adalah milikku. Dou Sheng bintang 5. Aura menakutkan yang tiba-tiba menyapu alun-alun dengan cepat mengakibatkan ekspresi terkejut muncul di mata banyak ahli. Samar-samar ada sedikit rasa takut dan rasa hormat ketika mereka melihat sosok muda itu. Kekuatan seperti itu bisa dianggap sebagai puncak keberadaan bahkan di klan kuno seperti klan Yao. Xiao Yan dari Istana Langit benar-benar memenuhi reputasinya. Individu dari berbagai faksi saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat ekspresi muram dan seruan di mata satu sama lain. Tidak heran aliansi Istana Langit telah mengembangkan ikatan yang lebih erat selama tahun-tahun ini. Dengan individu inti seperti Xiao Yan sebagai pendukung utama mereka, aliansi ini tidak akan selemah aliansi sementara lainnya. Ekspresi Yao Wangwei menjadi sangat jelek saat aura Xiao Yan meletus. Ia tidak menyangka bahwa Xiao Yan tidak hanya berhasil menyusulnya dalam beberapa tahun yang singkat ini, ia bahkan telah melemparkannya jauh ke belakang. Dou Sheng bintang 5, Yao Wangwei bukanlah tandingan lawan di level ini. Ekspresi Yao Wangwei sangat suram. Aura yang mengelilingi tubuhnya, tampak seperti gunung yang menekannya, menyebabkan dia merasakan tekanan yang besar. Dia tidak ragu jika dia bertarung dengan Xiao Yan, dia akan dikalahkan dalam 10 pertukaran. Swos, swos. Letusan aura milik Dou Sheng bintang 5 menggugah banyak ahli klan Yao di gunung besar ini. Suara derasnya angin terus terdengar di udara di atas alun-alun. Mereka melihat ke tanah di bawah, yang berlumuran darah segar, dan awalnya terkejut. Wajah mereka dengan cepat dipenuhi amarah. Terlepas dari apa yang terjadi, orang-orang ini semuanya adalah anggota klan Yao, namun mereka telah dipukuli hingga seperti ini di depan pintu rumah mereka. Jelas bahwa klan Yao tidak diberi wajah apapun. Penatua Wangwei. Apa yang telah terjadi? Banyak pasang mata beralih ke Yao Wangwei sambil merasa marah. Sesepuh, kalian semua tepat pada waktunya. Xiao Yan ini sangat arogan. Dia sebenarnya berani melancarkan serangan kejam terhadap anggota klan kita di wilayah kita. Cepat tangkap dia. Kalau tidak, klan Yao kita akan benar-benar kehilangan muka di depan begitu banyak tamu. Yao Wangwei bersukacita dan buru-buru berteriak saat melihat sosok di langit. Xiao Yan. Xiao Yan dari klan Xiao itu? Para tetua dari klan Yao di langit melontarkan pertanyaan setelah mendengar suara Yao Wangwei. Mereka familiar dengan nama Xiao Yan. Mata mereka menatap Xiao Yan. Kejutan di mata mereka menjadi lebih intens ketika mereka melihat aura menakutkan itu berasal dari dirinya. Xiao Yan, hubungan antara klan Xiao dan klan Yao bisa dianggap baik saat itu. Tindakanmu hari ini sedikit berlebihan. Seorang tetua berjubah kuning di langit berbicara dengan ekspresi agak suram. Sihir. Jika Anda menghormati orang lain akan menghormati Anda. Jika kamu mempermalukan orang lain akan mempermalukanmu. Xiao Yan tertawa kecil. Ekspresinya tidak berubah karena banyaknya tetua klan Yao yang melayang di langit. Matanya hanya tertuju pada Yao Wangwei. Senyuman sedingin es yang terbentuk di sudut mulutnya menjadi semakin tebal. Yao Wangwei, ada kata-kata tertentu yang terkadang tidak bisa kamu ucapkan secara acak.
Xiao Yan, apa yang kamu rencanakan? Ekspresi Yao Wangwei menjadi dingin saat melihat senyuman ini. Dia berteriak dengan keras. Matanya juga sangat tajam. Meskipun Xiao Yan kejam ketika dia menyerang orang-orang dari klan sebelumnya, dia telah memastikan bahwa mereka masih hidup. Oleh karena itu, hatinya berpikir bahwa Xiao Yan sedikit takut pada klan Yao. Sekarang setelah begitu banyak pembantu muncul, dia secara alami menjadi percaya diri. Minta maaf pada guruku. Xiao Yan menyeringai dan meminta maaf. Yao Wangwei menyipitkan matanya sambil tersenyum lebar. Statusnya jauh lebih besar daripada status Yao Chen. Bagaimana mungkin dia bisa meminta maaf di depan banyak orang? Xiao Yan, penatua Wangwei mungkin ikut menyalahkan dalam masalah ini, tetapi kamu telah menyakiti begitu banyak orang. Anda mungkin telah melampiaskan kemarahan Anda. Mengapa kalian tidak mengambil langkah mundur? Seorang tetua dari klan Yao mengerutkan kening. Dia jelas menyadari karakter Yao Wangwei. Memintanya untuk meminta maaf adalah permintaan yang sangat sulit. Xiao Yan perlahan menggelengkan kepalanya. Anggota klan Yao semuanya adalah individu yang sangat bangga. Mereka yang berasal dari klan Gu dianggap berketurunan baik dibandingkan dengan mereka. Xiao Yan tidak menyukai ejekan dan provokasi seperti ini. Karena dia ingin menghilangkan ejekan seperti itu, satu-satunya solusi adalah menakut-nakuti orang-orang itu agar tutup mulut. Seseorang hanya bisa menggunakan metode paling brutal ketika menghadapi orang-orang malang seperti itu? Itu untuk memukuli mereka sampai mereka tutup mulut? Jika kamu tidak mau, aku tidak punya pilihan selain bertindak. Suara lembut Xiao Yan menyebabkan wajah Yao Wangwei dan sesepuh di langit berubah. Sebelum mereka dapat berbicara, tubuh Xiao Yan telah berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke arah Yao Wangwei. Xiao Yan, hentikan kekerasan ini. Banyak tetua dari klan Yao segera berteriak serentak setelah mendengar kata-katanya. Sebelum mereka bisa melakukan intervensi, cahaya merah muda tiba-tiba keluar dari tubuh Xiao Yan. Akhirnya berubah menjadi bayi api yang melayang di langit. Bayi api itu melebarkan mulutnya. Api merah muda yang menakutkan menyebar. Kekuatan pemusnahan yang terkandung di dalamnya menyebabkan para tetua itu mundur dengan wajah terkejut. Tidak ada kekurangan individu yang sangat berpengalaman di antara para sesepuh ini. Banyak seruan segera terdengar. Api teratai iblis? Sementara para tetua di langit dihadang oleh Hi kecil, sosok Xiao Yan muncul di depan Yao Wangwei dengan gaya seperti hantu. Setelah itu, jarinya mengarah ke Yao Wangwei. Xiao Yan, berhenti! Teriakan sosok tua tiba-tiba muncul di sekitar alun-alun saat Xiao Yan sedang menyerang Yao Wangwei. Semua orang terkejut melihat kumpulan besar awan api meletus dari puncak gunung. Seorang lelaki tua berambut merah terlihat sebagian saat dia bergegas mendekat. Itu penatua Wan Huo? Gelombang seru segera bergema di sekitar alun-alun ketika semua orang melihat lelaki tua berambut merah itu. Tidak disangka bahkan orang ini pun diganggu. Dou Sheng bintang 6? Xiao Yan mengerutkan kening saat lelaki tua berambut merah itu muncul. Dia melirik Yao Wangwei di depan, yang wajahnya menunjukkan kegembiraan liar dan kekejaman yang gelap. Mata Xiao Yan sekali lagi menjadi sedingin es. Serangannya tidak melemah. Angin kencang bertiup dari jarinya saat angin itu menekan Yao Wangwei dengan kejam. Bajingan kecil, menurutmu apakah orang tua ini takut padamu? Yao Wangwei menjadi sangat marah saat melihat Xiao Yan terus mendekatinya. Dou Qi bersiul keluar dari tubuhnya. Tangannya yang agak kuno dan kekuningan disertai dengan angin aneh saat ia menghantam Xiao Yan dengan keras, telapak tangan kemuliaan yang layu. Xiao Yan mengangkat matanya saat Yao Wangwei menolak. Kedua jarinya sedikit melengkung. Dia kemudian menekan mereka ke depan dengan kecepatan seperti kilat dan menghantam telapak tangan lelaki tua itu dengan keras. Boom! Angin tajam di telapak tangan Yao Wangwei dengan cepat terkikis saat bersentuhan dan rasa sakit yang menusuk jantung menjalar dari telapak tangannya. Sebuah lubang berdarah terbentuk sementara angin yang menakutkan membalikkan tubuhnya. Kakinya terhuyung mundur 1000 kaki. Dua selokan dalam muncul di alun-alun. Seteguk darah segar juga diludahkan dari mulut Yao Wangwei saat tubuhnya stabil. Orang tua ini akan membunuhmu. Mata Yao Wangwei berubah menjadi merah darah setelah dia dikalahkan dalam satu serangan. Raungan marah terdengar. Kakinya segera menginjak tanah saat tubuhnya muncul di depan Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Sepetak besar bubuk putih tersebar sebelum melilit tubuh Xiao Yan.
Mendesis. Suara mendesis terdengar setelah bubuk putih mendarat di tanah. Lantai batu yang keras segera berubah menjadi tidak ada apa-apanya. Jelas sekali, bubuk ini adalah racun yang sangat ampuh. Boom! Sebelum ekspresi kejam muncul di wajah Yao Wangwei setelah dia menyebarkan bubuk beracun, sebuah tangan yang ditutupi api merah muda keluar dari bubuk beracun itu. Itu mencapai leher Yao Wangwei dengan kecepatan seperti kilat. Xiao Yan. Orang tua berambut merah, yang sedang bergegas, kemarahannya muncul dalam seruan nyaringnya saat melihat pemandangan ini. Dia tidak mengira Xiao Yan akan sepenuhnya mengabaikan kata-katanya, jadi dia mengepalkan tangannya. Douki merah menyala dengan cepat berkumpul di sana. Dalam sekejap mata, Douki ini berubah menjadi tombak api berukuran 1000 kaki. Dia mengguncang lengannya dan tombak besar itu dengan kejam melesat ke arah Xiao Yan dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Boom! Kaki Xiao Yan menginjak tanah dengan keras. Pilar magma selebar beberapa ribu kaki terangkat dan benar-benar menghancurkan tombak besar itu. Namun, lelaki tua berambut berapi-api itu berhasil menyerbu saat Xiao Yan menyerang. Tubuhnya bergerak dan muncul tidak jauh di depan Xiao Yan. Keterkejutan dan kemarahan di matanya meningkat setelah melihat Xiao Yan meraih tenggorokan Yao Wangwei dengan satu tangan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, telapak tangannya menghantam Xiao Yan. Kecepatannya menyebabkan telapak tangan itu tidak tampak nyata saat ia melaju ke depan. Fluktuasi spasial yang mengerikan menyebar seolah-olah memiliki bentuk nyata. Ekspresi Xiao Yan sedingin es saat dia menatap Yao Wangwei yang ingin mundur dengan panik. Dia melirik lelaki tua berambut merah itu dari sudut matanya dan mendengus dingin. Dengan jentikan jarinya, sosok hitam muncul di sampingnya. Setelah itu, sosok hitam itu mengayunkan kedua tangannya dan bertabrakan dengan lelaki tua berambut berapi-api di depan mata semua orang. Dentang! Benturan telapak tangan mereka menyebabkan meletusnya angin yang tak terlihat. Kotak keras itu segera tertutup retakan padat. Udara bergetar dan kedua sosok itu terhuyung mundur 2 langkah. Saat tabrakan hebat terjadi di belakangnya, mata Xiao Yan menjadi lebih dingin saat dia terus menatap ke arah Yao Wangwei. Tangannya diulurkan sedikit lebih jauh dan melingkari tenggorokan Yao Wangwei. Sebuah kekuatan besar melonjak, menyebabkan ekspresi Yao Wangwei menjadi pucat dan ketakutan. Semua orang merasakan hati mereka merinding saat menyaksikan Yao Wangwei berjuang seperti ikan mati di tangan Xiao Yan. Orang ini terlalu ganas. Bahkan kekuatan gabungan dari begitu banyak ketua klan Yao tidak mampu memperlambatnya. Xiao Yan, ini klan Yao. Pria tua berambut merah itu dengan marah menatap Xiao Yan sebelum dia berteriak dengan tajam setelah melihat Yao Wangwei berjuang dengan seluruh kekuatannya di tangan Xiao Yan. Tetua ini, saya tidak berniat menimbulkan masalah selama saya tinggal di klan Yao. Namun, jika ada yang menindas guruku dan aku juga tidak akan menerimanya begitu saja. Mata Xiao Yan sedingin es saat dia menatap Yao Wangwei yang terkejut dan ketakutan di depan banyak orang. Suaranya rendah dan dalam saat dia berbicara. Yi kecil di langit dengan cepat turun saat suara Xiao Yan terdengar. Setelah itu, dia berdiri di bahu Xiao Yan. Api teratai iblis mengelilinginya sementara panas yang mengerikan menyebar. Hal ini menyebabkan wajah banyak orang merasa sedikit terkejut. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat api surgawi yang misterius. Saat Yi kecil bergegas turun, sosok hitam yang agak kuat di samping Xiao Yan bergeser 1 langkah dan secara kebetulan menghalangi lelaki tua berambut merah itu. Pria tua berambut merah itu sangat kuat dan merupakan Dou Sheng bintang 6 asli. Hanya Raja Utara yang bisa menghalanginya. Bahkan sudut mata penatua Wan Huo bergerak-gerak setelah melihat barisan di samping Xiao Yan, terutama ketika matanya mengamati tubuh hitam yang dingin dan acuh tak acuh di depan. Ketakutan muncul di matanya. Selama pertukaran sebelumnya, dia telah menemukan bahwa bahkan dia tidak dapat memperoleh keunggulan. Xiao Yan ini benar-benar sesuai dengan namanya. Dia sudah memiliki kekuatan seperti itu meski masih sangat muda. Terlebih lagi, ada begitu banyak eksistensi kuat di sampingnya. Bakat luar biasa seperti itu sebenarnya muncul di klan Xiao yang menurun. Betapa irinya, kemarahan di wajah tetua Wan Huo perlahan menghilang. Dia mempelajari Xiao Yan. Prestasi Xiao Yan tidak kalah bahkan dari iblis tua seperti mereka. Di antara generasi muda di seluruh benua, sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkannya. Xiao Yan, hari ini adalah hari penting bagi klan Yaoku.
Jika Yao Wangwi telah menyinggungmu dengan cara apapun, bisakah kamu melepaskannya karena klan Yao kita? Orang-orang di sekitarnya sedikit terkejut setelah mendengar kata-kata penatua Wan Huo tiba-tiba menjadi lebih lembut. Mereka memandang Xiao Yan dengan cara yang aneh. Mereka tidak menyangka seorang ahli dari bintang ke-6 kelas Dou Sheng tidak mampu menaklukkan Xiao Yan. Penatua Wan Huo. Para tetua dari klan Yao mengungkapkan ekspresi berbeda setelah mendengar kata-kata tetua Wan Hou, menyebabkan mereka tanpa sadar berteriak. Dari cara mereka melihatnya, jika penatua Wan Huo menyerang, dia pasti bisa menangkap Xiao Yan. Pada saat itu, ini akan menunjukkan kepada para tamu bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyinggung prestise klan Yao. Namun, tutup mulutmu. Saya tahu apa yang saya lakukan. Penatua Wan Huo dengan marah menegur mereka. Ekspresinya merosot ketika orang-orang ini menyelanya. Orang lain mungkin tidak bisa mengetahuinya, tapi dia dengan jelas memahami bahwa meskipun dia bertindak secara pribadi hari ini, akan sulit baginya untuk mendapatkan keuntungan melawan sosok yang dingin dan acuh tak acuh di samping Xiao Yan. Terlebih lagi, masih ada kecil yang memegang api iblis teratai dari samping dengan penuh kebencian. Meskipun para tetua itu merasakan keengganan yang besar dalam hati mereka, mereka semua hanya menutup mulut setelah mendengar seruan keras tetua Wan Huo. Kecuali kepala klan, tidak ada yang bisa melampaui posisinya dalam klan. Xiao Yan juga terkejut karena tetua ini, yang jelas-jelas memiliki posisi cukup tinggi dalam klan Yao, benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Ekspresi suramnya dengan cepat menjadi sedikit lebih hangat. Xiao Yan, kamu tidak datang ke klan Yao hanya untuk mencari masalah dengan Yao Wangwi, kan? Penatua Wan Huo sekali lagi mengajukan pertanyaan setelah melihat ekspresi Xiao Yan menjadi lebih hangat. Guru? Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya beralih ke Yao Lao. Yang jelas, dia hanya berniat mendengarkan pendapat gurunya. Semua orang mengalihkan pandangan mereka saat melihat tatapan Xiao Yan. Akhirnya, mata mereka tertuju pada Yao Lao yang sejak awal belum berbicara. Karena penatua Wan Huo secara pribadi telah melangkah maju, kami benar-benar akan berlebihan jika kami terus bersikeras. Yao Lao cukup tenang di depan banyak tatapan. Dia tersenyum tipis saat dijawab. Dia sadar bahwa secara alami mustahil untuk benar-benar membunuh Yao Wangwi saat ini. Bagaimanapun, klan Yao pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apapun. Karena penatua Wan Huo telah memberinya jalan untuk mundur, dia bersedia mengambilnya. Bagaimanapun, dia telah mencapai pencegahan yang diinginkannya. Penatua Wan Huo menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Matanya sedikit rumit saat dia melirik ke arah Yao Lao. Dia tidak pernah menyangka orang terlantar yang tidak bisa ditinggalkan oleh klan ini akan benar-benar mencapai prestasi seperti itu. Dia tidak hanya melangkah ke ranah Dou Sheng, dia bahkan telah mengajar seorang murid yang telah melampaui dirinya. Muridnya ini membuat para jenius dari klan Yao pucat jika dibandingkan. Jika aku lebih memperhatikan saat itu, situasi saat ini mungkin akan sangat berbeda. Penatua Wan Huo menghela nafas dalam hatinya. Jika klan tersebut lebih memperhatikan Yao Lao, kemungkinan besar dia akan memiliki perasaan yang tersisa terhadap klan Yao. Kalau begitu, hubungan antara Istana Langit dan klan Yao akan cukup baik. Betapa menyesalnya. Xiao Yan mengangguk setelah Yao Lao membuka mulutnya. Matanya menatap acuh tak acuh pada Yao Wangwi di tangannya. Setelah itu, dia secara acak melemparkannya ke arah kelompok sesepuh. Para tetua buru-buru menerimanya dengan cara yang menyedihkan. Penatua Wan Huo. Baik guruku dan aku mewakili seluruh aliansi Istana Langit dalam perjalanan kami ke klan Yao. Guru saya adalah ketua aliansi. Statusnya tidak seperti yang lain. Oleh karena itu, saya berharap para sesepuh yang merasa statusnya sedikit lebih tinggi, dapat mengendalikan sikapnya. Aliansi Istana Langit saya mungkin hanya didirikan untuk waktu yang singkat, tetapi kami tidak akan membiarkan siapapun mengkritik kami secara sembarangan. Xiao Yan menoleh, menatap penatua Wan Huo, dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiao Yan tidak merasakan sedikit pun rasa takut dan hormat di depan tetua klan Yao ini. Dari segi kekuatan, pihak lain mungkin tidak bisa mengalahkan Raja Utara. Terlebih lagi, jika mereka benar-benar terlibat dalam pertarungan hidup dan mati, Xiao Yan yakin dia bisa mengambil nyawa pihak lain. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak terlalu sopan saat mengucapkan kata-kata ini. Semuanya diukur dari segi kekuatan. Penatua Wan Huo jelas menyadari kekuatan kedua belah pihak.
Oleh karena itu, dia tampaknya tidak tersinggung dengan kata-kata Xiao Yan. Dari segi kekuatan secara keseluruhan, aliansi Istana Langit tidak kalah dengan klan Yao mereka. Jika seseorang membahas kekuatan tingkat atas, aliansi tersebut, yang memiliki nenek moyang menara pil, Xiao Chen, Xiao Yan, dan Raja Utara, sebanding dengan klan Yao. Saat ini, hanya dari sudut pandang kekuatan kedua belah pihak, tidak ada yang lebih kuat dari yang lain. Ini adalah sesuatu yang jelas-jelas disadari oleh banyak sesepuh, tetapi mereka tidak mau mengakuinya di dalam hati mereka. Penatua Wang Wei agak pemarah. Ada kalanya dia tanpa sadar mengucapkan kata-kata yang menyinggung. Diri lanjut usia ini akan menegurnya setelah ini. Setiap orang yang datang hari ini adalah tamu. Terlepas dari faksi mana kalian berdua datang, klan Yao kami akan memperlakukanmu sesuai dengan cara tamu seharusnya diperlakukan. Penatua Wan Huo jelas jauh lebih baik daripada Yao Wang Wei dalam hal kemurahan hati. Kata-katanya yang sopan membuat banyak orang sedikit mengangguk. Cara bicara seperti itu jelas cocok dengan gengsi sebuah klan besar. Yao Wang Wei mengungkapkan ekspresi merah padam, tapi dia tidak berani mengatakan apapun. Jika Penatua Wan Huo tidak bergegas lebih awal, dia akan mempermalukan dirinya sendiri di depan umum jika dia bisa mempertahankan hidupnya. Penatua Wan Huo mengabaikannya. Dia melambaikan lengan bajunya dan sinar cahaya keluar. Lampu-lampu itu secara akurat menembaki mulut orang-orang yang telah berbicara jahat dan telah dipukuli oleh Xiao Yan. Setelah itu, dia memerintahkan dengan suara lemah, karena tidak menghormati tamu, kalian semua diasingkan dari Gunung Obat selama 10 tahun. Pengawal besi, bawa mereka pergi. Beberapa sosok bergegas mendekat setelah kata-katanya baru saja dibunyikan. Setelah itu, sosok-sosok ini secara brutal menangkap orang-orang yang tampak pucat itu dan melemparkan mereka keluar seperti anjing mati. Haha, Ketua Lian Xiao, teman muda Xiao Yan, bolehkah aku tahu apakah kalian berdua puas dengan hukuman ini? Penatua Wan Huo melirik Xiao Yan dan Yao Lao sambil tertawa dengan suara lemah. Xiao Yan mengagumi ketidakberpihakan Penatua Wan Huo. Xiao Yan juga mengungkapkan senyuman di wajahnya. Dia menangkupkan tangannya dengan sopan kepada Penatua Wan Huo. Bagaimana mungkin dia tidak memahami maksud Penatua Wan Huo? Kentang goreng kecil ini dimaksudkan untuk melampiaskan amarahnya secara acak, tapi Xiao Yan tidak akan bisa melanjutkan pelanggaran Yao Wang Wei. Bagaimanapun, pihak lain telah menghukum anggota klan Yao mereka di depan umum. Ini sudah sangat terlambat. Jika semua orang berencana untuk mengamati upacara pengobatan, silakan ikuti saya ke puncak gunung. Haha, aku pernah mendengar bahwa teman muda Xiao Yan pernah menjadi juara pil gathering. Kemungkinan besar Anda juga sangat mahir dalam hal penyempurnaan pil. Namun, upacara pengobatan klan Yao beroperasi pada tingkat yang lebih tinggi daripada pil gathering. Setiap upacara pengobatan adalah puncak pertemuan para alkemis di benua Douki. Jika teman muda Xiao Yan bisa muncul sebagai pemenang dalam upacara pengobatan, gelar alkemis terbaik di benua ini akan memiliki nama keluarga yang berbeda. Penatua Wan Huo membelai janggutnya. Nada suaranya mengandung sedikit kebanggaan. Dalam hal kekuatan Douki, dia harus memandang Xiao Yan setara. Namun, jika menyangkut keterampilan alkemis, harga dirinya secara tidak sengaja terungkap. Bagaimanapun, klan Yao berspesialisasi dalam penyempurnaan obat. Xiao Yan hanya tersenyum ketika dia mendengar kebanggaan dalam suara Penatua Wan Huo. Dia secara acak berkata, saya diajari keterampilan alkemis oleh guru saya, tetapi saya penasaran untuk mempelajari tentang guru alkemis terbaik di benua Douki. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa berdebat dengan mereka. Haha, kamu pasti punya kesempatan. Siapapun yang memiliki kemampuan untuk mengikuti upacara pengobatan dapat melakukannya. Penatua Wan Huo tertawa. Setelah itu, dia berhenti berbicara. Tubuhnya bergerak dan melesat ke langit. Setelah itu, dia terbang menuju gunung. Banyak tetua dari klan Yao mengikuti dari belakang. Xiao Yan mengerutkan bibirnya setelah melihat punggung para tetua klan Yao. Apakah klan Yao berencana mendapatkan kembali wajahnya melalui penyempurnaan obat? Tampaknya itu tidak sederhana. Guru, ayo pergi. Mari kita pergi dan melihat apa yang disebut sebagai guru alkemis top dari benua Douki. Xiao Yan tertawa. Dia menoleh untuk melihat Yao Lao, yang tersenyum dan mengangguk. Setelah itu, keduanya naik ke udara pada saat yang sama dan mengikuti para tetua klan Yao dari jauh saat mereka semua dengan cepat bergegas ke gunung.
Puncak gunung obat tertutup awan. Aroma obat yang aneh menyebar, menyebabkan hati seseorang merasa tidak terganggu, seolah-olah berada di tempat dewa. Ada kumpulan bahan obat yang berkumpul seperti lautan di puncak gunung obat. Ada sebuah stadion yang sangat besar yang melayang di udara di atas lautan bahan obat. Ada 4 kuali obat besar di 4 sudut alun-alun. Aroma pil perlahan naik dari mereka saat asap masuk ke awan. Ada banyak sosok manusia yang berdiri di atas panggung terapung ini. Banyak percakapan yang hidup dilakukan. Mata mereka semua memandang ke utara. Ada banyak kursi batu yang tertata rapi di sana. Para pelayan wanita cantik berjalan di kedua sisi kursi batu seperti kupu-kupu. Tangan lincah itu memenuhi semua cangkir batu giok di atas meja batu. Suos, suos. Xiao Yan dan Yao Lao bergegas ke puncak gunung. Mata mereka menyapu sekeliling. Mereka akan menemukan tempat acak untuk duduk ketika Penatua Wan Huo berdiri dari kursi batu di sampingnya. Dia tertawa keras. Ketua Aliansi Yao Chen, teman muda Xiao Yan, silakan lewat sini. Yao Chen. Xiao Yan. Aliansi Istana Langit, ya. Tidak disangka keduanya datang. Menurut rumor yang beredar, sepertinya Yao Sheng ini dulunya adalah seseorang dari klan Yao, tapi dia kemudian diusir dari klan karena suatu alasan. Hal seperti ini benar-benar terjadi? Hei, jika memang demikian, bukankah itu berarti klan Yao saat ini sangat menyesali keputusan mereka? Tawa Penatua Wan Huo segera menarik banyak pasang mata ke lokasi Xiao Yan dan Yao Lao. Aliansi Istana Langit saat ini sangat terkenal dan tampak seperti penguasa baru di dataran tengah. Kebanyakan orang yang hadir telah mendengar nama pemimpin aliansi dan pemimpin spiritualnya. Banyak bisikan pribadi mulai bermunculan. Xiao Yan sepenuhnya mengabaikan berbagai tatapan ini. Yang dia lakukan hanyalah melihat Yao Lao. Haha, seperti yang kamu katakan. Kami mewakili aliansi Istana Langit. Jika mereka tidak memberi kami posisi yang baik, mereka akan meremehkan aliansi kami. Yao Lao tertawa. Xiao Yan tersenyum mendengar penjelasannya. Setelah itu, tubuh mereka melintas dan muncul tidak jauh dari Penatua Wan Huo. Mereka menemukan posisi dan duduk. Para pelayan wanita yang tajam di sampingnya bergegas maju dan melayani mereka. Penatua Wang Wei tersenyum pada mereka berdua setelah mereka duduk. Para tetua lain di sampingnya merasa sedikit tidak wajar. Para tetua ini semuanya adalah perwakilan senior klan Yao. Jika Yao Chen tetap tinggal di klan Yao, dia harus menyapa mereka saat melihatnya. Namun kenyataan saat ini membuat mereka mengerti bahwa kemungkinan besar merekalah yang harus menyambutnya. Ketua Aliansi Istana Langit memiliki posisi yang sebanding dengan kepala klan Yao. Tidak ada hal menarik yang bisa dilihat pada awal upacara pengobatan. Itu hanyalah beberapa pemuda dalam klan Yao yang menunjukkan keahlian mereka. Acara utama upacara pengobatan adalah setelah itu, Yao Lao melihat ke bawah ke panggung batu yang sangat besar di bawah dan tertawa pelan. Dia segera melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, jika kamu bisa menjadi pemenang di kompetisi terakhir itu, posisi alkemis terbaik di benua itu akan menjadi milikmu. Saya tidak terlalu peduli dengan posisi saya, tapi klan Yao benar-benar sangat arogan. Saya hanya berencana menggunakan keterampilan alkemis yang diajarkan guru kepada saya untuk menunjukkan kepada mereka bahwa tindakan sembrono dan bodoh mereka saat itu telah menyebabkan klan Yao kehilangan kejeniusan sejati. Xiao Yan tersenyum saat dia menjawab. Keterampilan alkemisnya telah melampaui Yao Lao, tapi alasan dia bisa mencapai prestasi seperti itu adalah karena ajaran Yao Lao. Jika dia bisa menang di tempat seperti itu, tak seorang pun di dalam klan Yao akan berani menghentikan Yao Lao untuk meninggalkan nama orang tuanya di tablet klan. Kamu anak kecil, Yao Lao tersenyum sambil menegurnya. Namun, wajahnya dipenuhi ekspresi senang. Langit benar-benar memberkati dia dengan murid seperti itu. Meskipun keterampilan alkemismu telah mencapai puncaknya, bukanlah hal yang mudah untuk menjadi pemenang dalam upacara pengobatan ini. Ekspresi Yao Lao menjadi serius ketika dia berkata, mereka yang dapat berpartisipasi dalam kompetisi final antar alkemis pada dasarnya adalah individu terbaik di dunia ini. Bahkan mustahil menemukan alkemis seperti ini di dalam Pil Tower. Xiao Yan dengan lembut mengangguk. Dia secara alami tidak berpikir bahwa mereka yang bisa berpartisipasi dalam kompetisi alkemis adalah individu yang biasa-biasa saja, tetapi semakin kuat lawannya, semakin tertarik dia untuk berkompetisi.
Sejak pertandingan menyenangkan dengan orang lain selama pertemuan pil saat itu, Xiao Yan tidak mampu bersaing dengan orang lain dalam hal penyempurnaan pil obat di lingkungan seperti itu untuk waktu yang sangat lama. Terlebih lagi, lawan kali ini akan jauh lebih kuat daripada lawan dari pil gathering. Lalu lintas manusia di sekitar panggung batu meluas saat Xiao Yan dan Yao Lao sedang mengobrol. Selanjutnya, berbagai suara terdengar ke arah langit. Suara mendengung bahkan menyebabkan awan di langit sedikit tersebar. Suara-suara itu menyebar sebelum suara gong terdengar di langit. Banyak anggota klan Yao dengan cepat berdiri. Suara hormat mereka menyebar dengan kuat. Selamat datang, kepala klan. Awan di langit bergejolak saat sapaan yang luas dan dahsyat bergema sebelum mereka berpisah. Seorang lelaki tua berjubah putih dan berambut putih perlahan melangkah maju. Tangannya mendarat di udara dan memancarkan gelombang fluktuasi misterius. Ruang sepertinya telah memadat pada saat ini. Kepala klan dari klan Yao. Ekspresi muram melintas di mata Xiao Yan saat dia menatap pria tua berambut putih ini, yang dipenuhi dengan keramahan yang hangat. Dia bisa merasakan aura luar biasa kuat yang terpancar dari tubuh lelaki tua itu. Aura ini beberapa kali lebih kuat dari aura penatua Wan Huo. Ini adalah kepala klan dari klan Yao, Yao Dan. Dia saat ini adalah Dou Sheng bintang 7, mata Yao Lao sedikit rumit saat dia menatap lelaki tua berambut putih itu. Terlepas dari apa yang terjadi, darah klan Yao masih mengalir di dalam tubuhnya. Hatinya merasakan emosi ketika melihat kepala klan dari klan Yao. Dou Sheng bintang 7, Xiao Yan menyipitkan matanya. Ini harus menjadi orang terkuat dalam klan Yao. Dia memang sedikit lebih kuat dari yang terkuat di Istana Langit. Fondasi klan kuno memang sesuatu yang membuat iri. Haha, mereka yang datang adalah tamu. Kepala klan Yao, Yao Dan, mengungkapkan senyuman hangat di wajahnya saat dia berdiri di langit. Dia menangkupkan tangannya ke arah kerumunan yang padat. Kemudian, matanya tiba-tiba melompati semua orang dan berhenti pada Yao Lao. Mata yang berkedip-kedip itu mengandung emosi yang rumit. Xiao Yan, yang duduk di samping Yao Lao, juga merasakan tatapan Yao Dan. Ekspresinya tidak berubah, tapi cahaya hitam muncul di sampingnya. Raja Utara sekali lagi muncul. Matanya yang acuh tak acuh menatap Yao Dan. Itu seperti binatang buas, yang tiba-tiba menjadi ganas dan mulai membunuh jika diminta. Yao Lao perlahan mengangkat kepalanya. Matanya menatap langsung ke arah Yao Dan sambil tersenyum tipis. Dia menangkupkan kedua tangannya dan menyapa, salam untuk kepala klan Yao Dan. Yao Chen, kita semua salah. Mata Yao Dan terfokus pada Yao Lao sebelum segera beralih ke Xiao Yan. Matanya berhenti pada Raja Utara di samping Xiao Yan dan dia menghela nafas pelan karena alasan yang tidak diketahui. Dia maju selangkah dan muncul di samping kursi utama ketika banyak tetua klan Yao menyambutnya dengan hormat. Haha, Pak Tua Yao Dan, apakah kamu akhirnya bersedia keluar dari retretmu? Yao Dan baru saja hendak duduk ketika suara lain yang kuno dan berpengalaman perlahan menyebar ke seluruh langit. Ada juga aroma obat yang sangat pekat yang terkandung dalam suara ini. Setelah itu, semua orang melihat lampu hijau berkedip di cakrawala jauh. Dalam beberapa tarikan napas, kuali obat berwarna hijau pucat dengan cepat menembus udara dan tiba. Ada seorang lelaki tua berjubah linen biasa di kuali obat. Sebuah tongkat yang terbuat dari bahan obat dipegang di tangannya. Banyak botol giok yang digantung di tongkat ini, mengeluarkan suara dentang yang jelas saat bergetar. Pak Tua Shenong, tidak disangka bahkan sesepuh seperti itu telah muncul. Kejutan muncul di mata Yao Lao ketika dia melihat orang ini. Xiao Yan di sampingnya terkejut sebelum dia sepertinya mengingat sesuatu. Ekspresi muram di matanya melonjak. Meskipun nama Pak Tua Shenong ini tidak terlalu terkenal, dia adalah seorang ahli yang sangat tua di dunia alkemis. Bahkan Yao Lao hanya bisa dianggap junior jika dibandingkan dengan dia. Tak disangka orang yang telah hilang selama bertahun-tahun ini benar-benar muncul di tempat ini. Ini memang layak untuk upacara pengobatan. Xiao Yan dengan lembut menjilat bibirnya. Jantungnya tiba-tiba menjadi panas mendidih. Mampu bersaing dengan orang seperti itu dalam hal keterampilan alkimia benar-benar sesuatu yang akan membuat hati seseorang mendidih. Haha, Pak Tua, kamu sebenarnya masih hidup. Yao Dan tertawa pelan, tapi ekspresinya tidak sedikit pun terkejut. Pak Tua Shenong berdiri dari kuali obat. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan kuali itu.
Matanya yang tua dan berpengalaman menyapu sekelilingnya sebelum berhenti pada Xiao Yan. Dia berseru pelan sebelum tertawa, "Saya sudah bertahun-tahun tidak keluar." Tidak disangka wajah baru muncul di Central Plains. Kekuatan spiritual yang telah mencapai tingkat surgawi sempurna meskipun masih sangat muda. Mengejutkan sekali. Salam untuk penatua Shenlong. Xiao Yan tersenyum. Dia dengan tenang menangkupkan kedua tangannya dan tertawa di depan banyak pasang mata yang hadir. Pak Tua Shenlong tersenyum sambil mengangguk. Dia baru saja hendak duduk ketika dia tiba-tiba mengerutkan kening dan berbalik. Dia melihat ke belakang. Awan hitam tiba-tiba melonjak dengan kecepatan yang mengejutkan. Dalam sekejap mata, ia berubah menjadi pria paruh baya berpakaian hitam. Mengikuti kemunculan orang ini, seluruh alun-alun segera mulai mengeluarkan suara mendengung pelan seperti ratapan jiwa. Hun Husi dari klan Hun. Saya datang tanpa diundang. Mudah-mudahan, kepala klan Yao Dan tidak menentang saya. Pria berpakaian hitam itu tersenyum tipis. Suaranya yang mantap menyebar ke seluruh alun-alun. Hun Husi. Yao Lao, yang berada di samping Xiao Yan, terguncang mendengar nama orang ini. Kilatan dingin muncul di matanya.